Oke teman-teman dan sahabat-sahabat saya semua yang selalu mengikuti channel Sedikit Horor, di mana di channel ini saya akan mengulas tentang teman-teman yang real di mata saya, tapi mungkin tidak real di mata teman-teman semua. Maka saya anggap dia adalah teman-teman atau sahabat-sahabat saya yang goib. Oke teman-teman dan sahabat-sahabat saya semua, kali ini saya akan membawakan tema tentang penerawangan dan meramal. Apakah menerawang atau meramal itu ada hubungan dengan teman-teman sahabat kita yang gaib? Apakah selalu mesti ada dengan hubungan mereka? Ikuti ulasan saya pada tema kali ini. Semoga teman-teman akan mendapatkan suatu masukan yang bisa kita analisa sendiri, apa itu menerawang dan apa manfaat menerawang atau meramal itu. Oke teman-teman, meramal itu intinya bukan berdasarkan kita mendapatkan wangsit atau mimpi terus kita bisa meramal sesuatu, bukan seperti itu teman-teman. Jadi untuk meramal itu, ya kan, kita juga harus tahu tentang sejarah dengan perkembangan manusia, sejarah tentang teknologi, ya kan. Dan kita juga harus tahu karakter teknologi yang sedang berkembang, karakter manusia terutama, karakter alam, ya kan. Karena biasanya orang meramal itu kan ada hubungannya dengan manusia dan alam. Jadi kita harus tahu dalam sejarah itu alam itu macam mana dari sisi negatifnya maupun positifnya, manusia itu perkembangannya dari mana dari sisi negatifnya maupun positifnya. Dan perkembangan seseorang peramal atau penerawang itu dia harus dibekali dengan suatu wawasan sangat luas teman-teman dan sahabat-sahabat semua. Apakah seperti tadi kan saya bilang, apakah tidak dengan mimpi atau wangsit langsung kita bisa meramal? Tidak seperti itu teman-teman. Walaupun kadang-kadang wangsit dan mimpi itu merupakan salah satu faktor, untuk teman-teman web itu merupakan salah satu faktor. Tapi yang utamanya ya kita harus mempunyai data yang menunjukkan sifat perkembangan perubahan dari waktu ke waktu. Seperti saya katakan tadi tentang alam, tentang manusia. Nanti kalau lebih spesifik misalnya tentang seseorang, kita harus tahu seseorang ini karakternya macam mana, sifat positif negatif macam mana. Dari situ kita bisa menganalisa. Atau Mbak Yu, seorang peramal atau penerawang sangat ulung yang terkenal, itu merupakan salah satu idola saya. Kenapa? Karena dia itu orangnya tenang, dan waktu dia meramal tuh dalam mengulasnya, dalam membawakannya itu dia natural gitu, terlihat natural. Dan memang kalau saya lihat dia di samping secara gaib dia mungkin punya atau punya channel, ya kan. Saya yakin karena dia bisa berkomunikasi dengan gaib, dia juga punya wawasan ilmu yang sangat luas tentang sejarah bangsa ini, tentang perkembangan lingkungan, ya kan, tentang macam-macam yang ada hubungannya dengan environment, lingkungan dan kehidupan manusia. Saya yakin dia punya wawasan itu yang sangat luas, sehingga dia waktu meramal itu tidak asal-asalan, tapi dia, apakah semua orang bisa menjadi peramal atau meramal? Saya katakan jawabnya iya teman-teman. Cuman untuk menjadi peramal seperti Mbak itu perlu jam tayang yang tinggi, ya. Dalam pengertian itu jam terbang yang tinggi, punya waktu yang tidak sebentar untuk belajarnya berdasarkan pengalaman step by step sampai menuju ke puncaknya yang sekarang. Itu tentunya
menambah level dia, wawasan dia itu semakin banyak dan semakin tinggi, dan dia akan lebih tanggap dan lebih cepat menganalisa suatu masalah dan bisa meramalkannya. Terus bagaimana dengan seorang yang pemula yang ingin menjadi peramal? Tidak perlu repot-repot, teman. Sebenarnya semua orang itu udah terbiasa meramal, walaupun meramalnya itu tingkatnya tingkat yang biasa. Dalam pengertiannya itu seorang, oke teman-teman dan sahabat-sahabat saya semua, ilmu menerawang atau meramal itu sangatlah penting. Karena apa? Karena kita perlu mendapatkan suatu kemajuan dalam suatu tindakan kita. Jadi secara tidak disadari bahwa setiap manusia itu selalu melakukan tindakan peramalan, walaupun dia tidak menyadarinya. Contohnya apa? Contohnya kalau seseorang ingin mendapatkan suatu kemajuan atau mencapai goal dia selalu memikirkan langkah-langkah awalnya apa yang akan menuju ke sana. Jadi dia menentukan data, ya kan? Terus dia memprediksi apa hasil yang akan dia terima. Terus misalnya ada positif negatifnya, apa langkah dia. Itulah yang disebut meramal, tanpa kita sadari bahwa langkah meramal itu sudah sering kita lakukan dan mungkin di aktivitas kita harian. Oke teman-teman dan sahabat-sahabat saya semua, langkah-langkah dalam meramal. Pertama, kita tentukan materi yang akan kita ramal. Terus kita harus punya data tentang materi tersebut, collecting data. Setelah kita mengcollecting data, kita harus menganalisa sifat positif dan negatif data tersebut. Terus kita harus memikirkan dengan faktor X, akibat kalau ada terjadi mempengaruhi data-data tersebut, efeknya apa. Dari situ kita bisa menganalisa dan kita bisa meramal kira-kira apa yang akan terjadi, apa yang terjadi dari data dan analisa kita itu. Kalau kita mengetahui hasilnya positif atau negatif, sesuatu yang selalu kita harapkan dari hasil ramalan kita adalah sesuatu yang bersifat positif, yang akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Tapi namanya dalam meramal itu pasti ada faktor positif dan negatifnya. Dengan mengetahui ramalan kita ada faktor negatifnya, maka kita bisa menentukan tindakan preventive action atau pencegahan supaya negatif itu tidak akan terjadi pada kita. Oke teman-teman, ini adalah ramalan yang skopnya kecil, yang mungkin secara tidak langsung atau tidak kita sadari bahwa hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan disinilah manfaat dari kita meramal atau memprediksi, sehingga dengan meramal kita akan bisa tahu kelemahan dan kelebihan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oke teman-teman, dan boleh menjadi suatu catatan buat kita semua, teman-teman dan sahabat-sahabat semua, bahwa meramal itu tidak 100% selalu berhasil, karena kita sendiri mungkin sudah mengalami tiap langkah kita yang sudah kita tata dengan rapi, itu hasilnya kadang tidak maksimal. Itu mengatakan bahwa meramal itu tidak pasti berhasil. Oke teman-teman, kalau kita membahas meramal itu sangatlah luas ilmunya dan bahasanya sangatlah luas. Oke, untuk itu ikutin channel ini terus, dan kita akan membahas meramal berikutnya yang berhubungan dengan karakter sahabat kita yang gaib, ya. Oke teman-teman dan sahabat-sahabat semua, tadi yang kita bahas adalah meramal dengan skop yang masih skop yang kecil teman-teman, ya, yang mungkin semua orang akan sering melakukannya. Untuk itu ikutin terus channel ini, ya kan, ikutin terus pembahasan saya tentang meramal dan menerawang, gimana dengan skop yang lebih luas, yang ada keterlibatan dengan teman atau sahabat-sahabat yang gaib, yang melibatkan tentang sifat-sifat alam, karakter alam, dan mungkin melibatkan tentang mimpi atau ilham. Untuk itu ikutin saya terus
ikutin channel Sedikit Horor, dan kita akan membahas yang lebih banyak tentang meramal dan menerawang. Oke, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, dan selalu ikutin saya di channel Sedikit Horor. Sampai jumpa.